Oke teman-teman, selamat sore. Selamat sore apa selamat sore? Sore. Oke. Selamat. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita. Kita mau belajar tentang channel placement. Kita kenalan dulu dong, Kenalan dulu. Kenapa nama saya di Beach? Tinggal di mana? Saya tinggal di Palembang. Selama ini kerjaannya apa? Saya ada karyawan. Terus sekarang kita kan mau belajar ventriloquist. Kira-kira kamu udah belajar ventriloquist berapa lama? Kurang lebih 22 tahun. Sama 2 tahunan ini, kira-kira apa yang udah didapat nih? Ada banyak manfaat. Kenapa mulanya mau belajar ventriloquist? Saya ingin mengedukasi kan edukasi pendidikan tentang moralitas. Gimana moralitas sekarang sudah menurun sekarang. Ya, kenapa pilihnya kok ventriloquist itu? Kalau saya itu kan awal mulanya kenapa bisa mau pilih jadi ventriloquist itu karena saya melihat Kak Jerry Pico gitu. Jadi dia yang jadi inspirasi saya gitu. Kenapa saya bisa itu? Karena saya melihat Kak Jerry Pico itu cara memainkannya itu bagus banget dan kelihatan hidup dan itu bisa memberikan hiburan dan juga memberikan edukasi buat anak-anak, bukan cuma anak-anak sih tapi buat orang lain juga gitu. Nah, itu awal pemicu saya kenapa bisa sampai milih ventriloquist. Nah, kalau kamu kenapa bisa milih ke ventriloquist? Padahal banyak seni yang lain itu. Lalu menurut saya awan saya melihat dari ventriloquist ini sangat unik. Karena dengan pengajaran yang berbeda, maka akan mudah kita melakukan pendekatan pelan. Kira-kira siapa yang menjadi orang yang ventriloquist yang jadi panutan kamu awal mulanya gitu? Betul, awal mulai itu saya lihat di YouTube itu dari Amerika itu saya lupa namanya. Laki atau perempuan? Karena saya melihat di YouTube itu hampir semuanya. Oh gitu. Enggak, jadi nggak ada yang patokan pertama kali siapa gitu ya? Nggak akan membaca sendiri. Oke. Jadi awal mulanya kamu lihat di YouTube ya. Terus abis itu kamu cari tahunya gimana tuh? Bisa sampai tiba-tiba ketemu sama komunitas Indonesian Ventriloquist Club. Saya mencari di seventies of playing and tadi enak sama dia di mana kok. Jadi saya dulu. Ya. Oh ya? Maka saya tanya, saya pernah tahu. Awal mulanya ke saya dulu ya? Oh iya ya. Anda saya lupa. Terus masuk ke masuk aja mengenalkan saya kan mulai baru ke scaffolding. Oh, komunitas itu karena saya yang masukin ya? Bukan karena kamu duluan ya? Saya lupa. Iya, karena saya mencari di awalnya. Saya kan nggak tahu. Jadi disarankan kan saya ada di sini. Ya. Diarahkan. Saya lupa pastinya tanggal berapa tuh ya? Bulan apa, tahun berapa itu? 2020, 2021, 2020. Akhir. Waktu itu dia kan tahunya dari saya, tapi saya juga udah lupa kapan DM-nya ya. Terus setelah masuk ke komunitas, apa yang kamu rasakan? Bagi saya ini awalnya sebagai tantangan dan Nih, makan nih. tantangan itu jadi kita diajarkan berdisiplin dalam belajar. Hal-hal apa yang kamu dapatkan dari komunitas ini? Banyak sih. Kalau seperti semua banyak. Sana baru ada kerjasama seperti konten di mana saya memajukan, ada mendukung ini. Terus sama 2 tahun ini perkembangannya gimana? Nah, saya masih terus mengembangkan diri. Apa yang sudah kamu pelajarin di sana kira-kira yang kamu sudah dapat yang kamu udah bisa praktekkan itu apa? Cara bagaimana kita memainkan boneka ya? Oke. Terus? Cara ya maka di teknik jalan dan tujuan sebelum dipura. Jadi di komunitas kita juga belajar bagaimana caranya untuk memainkan, bukan hanya memainkan boneka, tapi juga kita membuat boneka itu menjadi hidup gitu ya, membuat boneka hidup. Tapi bukan cuma secara hidup, secara kaku gitu, tapi kita juga bisa membuat boneka itu bisa terlihat seperti manusia beneran gitu kan? Ya. Jadi kira-kira yang kamu sudah tampilkan saat ini kemana aja? Kita dapat ibadah sudah. Kira-kira dari penonton, pemirsa atau siapapun yang nonton kamu, kira-kira apa penilaiannya? Ya awalnya sih mereka cuma bingung karena mereka mungkin ini aneh bagi mereka pertama kali. Belum pernah lihat mungkin? Iya sebelum pernah. Oh ya.
Mereka nanya juga kenapa apa itu kok bisa begitu gitu ya. Udah kita jelasin. Berarti kita jelasin dari detail karena kalau detail namanya itu advokat. Sekarang kan IVC Indonesian Ventriloquist Club itu kan 8 tahun ya. 8 tahun bulan Februari ini ya kan. Jadi kita pengen supaya teman-teman juga yang mungkin ada yang pengen belajar juga tapi juga masih bingung gitu gimana caranya kan. Terus kira-kira ke tempat mana yang cocok untuk bisa belajar ventriloquist. Nah, ini kita punya boneka-boneka nih. Oke. Coba Diki akan membuka salah satu temennya nih yang sudah dipersiapkan dari rumah ya. Ini baru ya Dik ya? Ini baru. Karakter baru. Boleh tahu namanya siapa Dik? Dulu chapter 7. Oke ya. Kita buka dulu aja ya. Kira-kira. Oh ya. Oh ini toh. Buat ini. Ini guys. Temen kita yang baru nih ya. Oke, kita lihat. Masih malu-malu ya? Masih malu ada. Ya. Oh, bentuknya lucu juga ya. Tembem gitu ya, tembem. Oke. Namanya siapa? Kenal nama om siapa? Kan aku Dog Mingser. Oh, Dog Mingser. Iya. Oh, ini berarti FC ya? Iya dong. Membernya FC. Keren juga deh. Ternyata FC Indonesia ada juga di Palembang. Oke. Salah satu boneka, kita sebutin bukan boneka sih dari, tapi fan figure. Fan figure ini punya karakter, ya. Jadi dia bukan hanya bisa hidup, terlihat hidup, tapi juga dia punya karakter. Jadi seperti manusia. Manusia kan punya karakter. Ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang tukang marah gitu ya. Ada yang suka makan, ada yang suka tidur, ada yang macam-macam gitu. Nah, ini kira-kira karakter ini gimana nih? Nih, pengen tahu. Kamu udah tentuin karakternya belum? Oh, pada sudah. Ini Kira-kira karakternya gimana? ya ini karakter agak keras sih. Udah keras. Maksudnya gimana? Keras itu kepala batu atau gimana? Maksudnya mau dia sendiri. Mau dia sendiri. Jadi contohnya. Kira-kira apa yang kamu mau lakukan kira-kira? Maksudnya kalau ada pendapat dia sendiri ya. Begitu. Jadi dia maunya pokoknya karep dia sendiri gitu ya. Pengennya dia yang menang gitu ya. Terus apa lagi karakternya? Selain keras kepala, terus apa lagi? Dia sedikit sombong nih. Sombong. Sombong guys. Wah, sombong banget nih. Terus ada lagi? Usianya. Usianya itu baru berapa? Hah? Baru 6 tahun. Oh, baru masih kecil berarti ya. Masih kecil. Oke. Panggil guys. 6 tahun. Berarti udah sekolah nih ya? Wow. Pernah kamu buat video bersama dengan dia? Belum. Belum pernah? Pernah dimainin depan orang banyak? Belum. Belum pernah? Karena Ini kira-kira kapan mau di launching? nanti mungkin Nanti. sedekat waktu Nah guys, ini benar-benar suatu bukan kebetulan ya. Ini kita mendapatkan istimewaan bahwa di ulang tahun Indonesian Ventriloquist Club nih pertama kali di launching, dikasih lihat ke semua pemirsa ya. Suaranya kayak gimana? Belum tahu. walau masih sedikit. Memang nih guys, sebenarnya agak tricky ya hal-hal yang seperti ini karena suara itu benar-benar sangat mempengaruhi karakter orangnya, karakter bonekanya gitu ya. Karena kalau kita ngomong misalnya itu, kalau bapak-bapak bonekai karakterin bapak-bapak gitu kan nggak mungkin suaranya itu kayak suara ibu-ibu gitu ya, atau suara anak-anak. Jadi suaranya memang harus benar-benar kelihatan kebapaan gitu. Atau misalnya suara anak-anak juga harus suaranya kan nggak mungkin suara bapak kan gitu. Jadi kita harus memilih sesuai dengan karakternya. Atau karakternya mungkin sombong gitu ya, jadi dia harus suara itu bisa jadi suaranya lebih apa ya, lebih cepat atau mungkin lebih tegas gitu ya. Jadi nggak suaranya kayak lemah lembut, nggak
nggak kayak gitu, bisa jadi gitu ya. Tapi tergantung juga sih, bisa dia punya dua karakter atau punya punya kemungkinan dia ini orangnya suka mencela juga, bisa jadi suaranya bisa beda gitu. Oke. Sekarang kira-kira kamu udah punya bayangan belum suaranya kayak gimana? Ada sedikit. Harus sedikit. Seperti apa? Yang lama namanya siapa? Yang lama ada Diki ada dua boneka. Yang lama namanya siapa? Omenya Lorenzo. Lorenzo. Ini nama siapa tuh? Ya, nama aslinya ini Enzo. Ini yang ini. Ya, Enzo. nama aslinya. Yang ini. Iya. Yang lama Lorenzo. Terus nanti cara bedainnya gimana? Ya, saya kemarin saya makin ada panggilannya beda. Oh gitu panggilannya? Jawab. Harusnya panggilannya itu saya buat Choking, cuman dia suka ngaku Domixon. Siapa? Choking soal bilang supaya enak didengar. Benar. Terus dia mau dipanggil siapa? Tapi dia ternyata Domixon juga. Tapi saya pun karena dia sesuatu. Oh Deus. Inspirasinya dari mana deh? Pak boleh tahu. Inspirasi saya ada mau banyak NC. What? Bayangin. Ya, banyak. Maksudnya ada nggak orang yang kira-kira modelnya kayak gini gitu, kayak anak-anak ide? Dan tampangnya nggak ada. Mau saya bayangin aja. Wow. Imajinasi ya. Oke. Tampangnya ini berkarakter banget ya mukanya gitu ya. Jadi nggak cuman polos. Oke, kita mau panggil dulu nih anak saya. Wah, kita akan berkolaborasi dengan satu anak saya yang paling keren, luar biasa, yang tidak pernah sombong, tapi lagu khusus ya. Dia kalau ngomong terlalu lebay, ya. Memang inilah dia. Kita sambut ini dia, Didi si kepala sapi. Didi keren. Hari ini pakai baju merah-merah, Dik. Iya lah, ada semuanya. Iya. Didi is coming. Sini. Topinya buat miring-miring sini. Topinya miring kayak orang. Enggak. Jangan dong, jangan kayak orangnya dong. Orangnya miring masa. Iya kayak Didi. Udah. Siapa sih? Ini teman kami yang baru, Dik. Namanya siapa sih? Namanya Enzo. 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 Namanya Enzo kayak ini deh. Kayak apa? Yang minyak tasuk tadi. Nah, minyak parfum nih. Iya. Ini namanya Lorenz. Apa? Enzo. Enzo. Iya, Enzo. Nih, ya. Jadi teman-teman semuanya, ini Didi si kepala sapi. Lihat ini nomor satu. Oh. Kalau teman-teman mau punya keinginan jadi self-ventriloquist, kita memang harus punya keinginan niat ini ya. Niat dulu untuk menjadi ventriloquist karena banyak banget ya teman-teman yang awal-awalnya itu pengen menjadi ventriloquist, tapi ternyata di tengah jalan gugur Kita mencoba-coba. karena banyak halangan gitu ya. Mungkin dia niatnya kurang puas gitu kan, atau mungkin juga dicoba dengan berbagai macam cara tapi nggak bisa gitu kan. Ternyata sampai garis akhir ternyata udah nggak ini lagi, nggak mampu lagi, ya udah akhirnya mundur gitu ya. Kalau kita enggak ya, dia kata Dedi lah. Iya kata siapa? Kata Dedi. Kata aku enggak. Kata dia pokoknya gitu ya. Nih, jadi ventriloquist itu memang nggak mudah. Tapi nggak gampang tuh. Iya, sama aja. Gak mudah, nggak gampang, sama aja. Iya. Emang tuh. Iya, tahu. Iya emang nggak mudah. Iya, nggak gampang. Nggak mudah. Ya udah. Ya, jadi ini kita belajar bagaimana menjadi seorang puppeteer dulu. Yang pasti menjadi seorang pemain boneka dulu. Pemain boneka itu kayak gimana sih? Ya kayak gini lah. Kayak gimana? Kayak gini nih, kayak Kak Diki sama Lady. Kak siapa? Kak Diki. Kak Diki itu mana? Ini. Yang mana? Ini. Yang begini merah. Iya, yang begini. Bukannya aku pakai baju merah. Kamu juga pakai baju merah. Iya berarti aku tahu. Bukan. Ini. Enggak. Udah. Udah ngapain? Tidak. Ini. Udah ngapain? Udah stop cover.
kita mau tanya-tanya nih sama Enzo nih. Enzo, suara gimana? Denger dong. Enzo-nya lagi diam tadi. Oke lagi makan. Udah nggak makan nih. Coba makan apa tadi? Iya, nah nanti kita lagi ngomong sama Enzo. Coba makan apa? Aku mau tuh. Ini kita lagi makan ini pisang punya Dedi. Aku punya mana? Hah? Aku punya lebih. Pindah, dah. Dedi nggak biar. Wih, ini aku pakai. Jangan. Tapi jangan itu yang pisang sih. Iya nanti tenang aja ya, tenang ya. Kita ngomong Enzo. Kira-kira apa harapannya Enzo ke depan nih? There's after we were there was ingin apa tadi? Ingin dimainin apa? Oh man, tetap. Yang tidak main tetap main menjadi seorang Phantom of the Dance. Emangnya aku udah. Iya, kamu juga. Iya, aku itu tadi. Iya, Didi juga. Iya makanya jangan lupa subscribe ya. Iya, subscribe. Iya subscribe jangan lupa. Iya, oke. Udah. Oke, depannya kira-kira ini mau dipakai buat apa nih? Si Enzo nih. Ya, kedepannya nanti Gantian. Gantian. Ada for. Sebenarnya bukan ketutup tadi. Bukan ketutup kasihan dia. Iya. Oh, kayak ketutup ini. Iya. Makanya. Kasihan banget tadi. Nanti dia nangis. Oh, enggak. Ya gitu lah. Jadi gantian sama si Lorenzo untuk untuk tampil. tampil ya. Oke. Karena kalau ada satu-satu terus dan nanti kita lelah nanti. Ya. Oke. Semoga video ini bisa menginspirasi ya bagi teman-teman yang mau belajar menjadi seorang dropwis. Bisa langsung chat aja di kolom komentar di bawah ya. Iya, semoga banyak yang jadi tentikulis jadi. Dropwis. Iya, jadi pelukis atau. Udah ya, terima kasih teman-teman yang sudah mampir nonton video kita. Terima kasih. Jangan lupa kalau kamu suka dengan video ini kasih like dan jangan lupa tetap subscribe, komen di bawah. Oke? Iya, oke deh. Oke. Ya, thank you very much. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke. Bye. Bye, Enzo. Bye. Hey, Enzo, lihat itu di kameranya. Jangan lihat mata. Dia main. Iya, dia lagi. Saya makan. Ini punya Didi. Aku pengen. Punya Didi. Enak aja. Bye.